Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali hari ini saya Felix Rimba, Master Candidate of Geography Education 2022 and awardee LPDP PK 184 Mamijaya hadir kembali untuk menemani para LPD Press dan juga pejuang LPDP. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas secara tuntas dan juga secara tajam silet. Enggak ya, tapi kesempatan kali ini kita akan rumpi no secret. Kita bakal bincang-bincang sedikit ya, saya akan bakal menceritakan rangkuman terkait dengan list pertanyaan wawancara beasiswa LPDP. Nah, jadi di sini itu ada 50 pertanyaan yang teman-teman bisa prepare sebelum mengikuti seleksi wawancara. Nah, kita bahas dari yang pertama, itu adalah alasan mengambil LPDP. Yang kedua adalah alasan memilih kampus tersebut. Kamu bisa jelaskan kenapa sih kamu memilih kampus itu gitu kan, kenapa kampus A, B, dan C. Kemudian yang ketiga adalah alasan kamu memilih jurusan tersebut gitu ya. Apa alasan kamu, kenapa kamu tuh maunya linear, kenapa kamu nggak linear gitu. Kemudian yang keempat adalah apa kelebihan kamu. Nah, ini kan sudah ada ya di form pendaftaran, kamu tinggal jelasin aja gitu secara rinci apa sebenarnya kelebihan kamu gitu ya. Yang penting ingat teman-teman, jangan hiperbola. Kemudian yang kelima adalah apa kekurangan kamu. Di sini kamu bisa menjelaskan sebenarnya apa sih kekurangan kamu, dan ini juga beriringan dengan pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara kamu mengatasi kekurangan kamu? Jadi, setiap kamu menyebutkan kekurangan, kamu harus jelaskan cara kamu untuk mengatasi kekurangan kamu. Kemudian, ceritakan dirimu secara sekilas. Kemudian cara menyesuaikan diri di lokasi kampus tujuan. Misalnya kayak saya bilang kemarin, saya tujuannya tuh di Bandung. Bagaimana kamu tuh kan orang Medan ya, suara kamu kuat-kuat, sedangkan orang Bandung itu suaranya lembut-lembut gitu kan. Kamu gimana cara mengatasinya? Kemudian berikutnya apa tantangan kamu di lokasi studi? Misalnya nih Bandung kan dingin, sedangkan Medan panas gitu kan. Kamu bisa nggak sih bertahan di Bandung dengan yang dingin? Nah, itu kamu harus ceritain tuh. Kemudian, apa cita-cita terbesar kamu? Kemudian, kenapa kamu mau jadi dosen? Kemudian, kapan mulai kuliah di kampus tujuan? Kamu harus tahu loh kapan kamu mau intake perkuliahan gitu ya. Kemudian, coba ceritakan mata kuliah yang akan kamu ambil. Kamu harus tahu juga apa mata kuliah ya. Kamu tuh harus tahu silabus dari pasca sarjana yang kamu ambil itu gitu ya. Kemudian, kenapa kamu mau lanjut kuliah? Kenapa kamu nggak kerja? Kan pasti banyak yang nanya gitu ya, kenapa kamu udah enak kerja atau kamu belum kerja tapi kenapa nggak kerja aja, kenapa lanjut? Atau kalau kamu sudah kerja, kenapa kamu itu mau S2, kenapa nggak kerja aja, kan lebih enak, udah dapat cuan gitu ya. Itu kamu harus tahu. Kemudian, apa perbedaan kamu dengan pelamar lainnya? Kamu tuh harus jelasin, saya itu beda loh dari pelamar lainnya karena A dan B gitu. Kemudian ceritakan pengalaman organisasi kamu. Kamu bisa jelaskan, saya itu pernah ikut organisasi itu A, B, dan C. Kemudian ceritakan pengalaman penelitian kamu di bidang karya tulis. Misalnya kamu itu penelitian A, B. Kamu jelaskan kalau saya itu penelitian bersama dosen kah atau penelitian bersama tim. Kamu jelasin apa hasil pembahasannya gitu. Kalau itu in English, coba kamu sampaikan dengan bahasa Inggris. Dan itu pun kalau diminta. Tapi kalau enggak ya udah ambil zona aman dan nyaman aja pakai bahasa Indonesia. Kemudian ceritakan penelitian skripsi kamu. Ya, kamu bisa jelasin dong, gitu kan masih anget-anget ya gitu. Tentang skripsi kamu pasti masih inget lah, gitu kan. Kamu ceritain tuh skripsi kamu. Kemudian di nomor 19 itu ada bagaimana perjuangan kamu melewati masa sulit. Kemudian bagaimana kontribusi ilmu yang kamu ambil untuk Indonesia. Misalnya nih kamu ngambil pendidikan geografi, ya kamu terus sinkronkan gitu kan. Sebenarnya pendidikan geografi itu apa sih kontribusinya untuk Indonesia? Nah, kamu harus cari tahu. Kamu jangan bilang, ya cuma jadi guru, Bu, atau jadi dosen, atau jadi tenaga pengajar. Ya, jangan cuma itu sih kamu bilang. Kamu harus jelaskan dan kamu harus mengcover itu dengan hal-hal yang positif dan juga hal-hal yang baik. Kemudian, apa kontribusimu untuk Indonesia di masa mendatang? Kamu bisa menjelaskan kontribusi saya untuk Indonesia adalah saya ingin membangun rumah baca misalnya. Kemudian, apa jangka panjang dan jangka pendekmu? Jangka panjang saya, Bu, saya ingin menjadi A, B. Saya ingin membuat A, B. Jangka pendek saya adalah saya ingin ikut lomba ini dan itu. Gitu. Kemudian, kalau kamu tidak lulus LPDP itu bagaimana gitu ya? Nah, kalau kamu tidak lulus, kamu bisa jawab, Bu, saya bakal ini, saya bakal marah kan misalnya, atau bagaimana. Dan kalau kamu tidak lulus perguruan tinggi yang kamu tuju, itu bagaimana? Nah, kamu juga harus berikan pandangan kamu terhadap hal tersebut.
Nah, selanjutnya, apa yang sudah kamu lakukan saat dan sesudah kuliah? Pastikan ini hal yang paling berimpact gitu ya. Kalau kamu kuliah itu sebenarnya apa sih yang kamu lakukan selama berkuliah? Apakah kamu kupu-kupu kuliah pulang tanpa adanya sebuah kontribusi untuk Indonesia? Atau jangan usah muluk-muluk deh untuk Indonesia, tapi untuk lingkungan sekitar atau bagaimana. Nah, di sini kamu terus jelaskan, Ibu, Bapak, saya itu di saat saya kuliah, saya itu sudah melakukan A dan B. Sesudah kuliah, saya juga masih melanjutkan organisasi saya itu, misalnya saya masih melakukan sosialisasi terkait dengan ini A dan B. Gitu. Kemudian nomor 25, apa yang kamu lakukan saat ini? Apakah kamu pantas diterima di LPDP? Apa yang kamu persiapkan untuk melamar LPDP? Apakah kamu sudah sesuai kriteria LPDP? Apakah kamu sudah sesuai kriteria kampus tujuan kamu? Apa yang kamu ajarkan pada diri kamu di masa sulit? Apa motivasi kamu dalam hidup? Apa kegagalan terbesar dalam hidupmu? Apa kamu yakin kamu menjadi orang sukses? Apakah kamu cocok jadi seorang pemimpin? Apa relevansi antara penelitian dengan kontribusi kamu nanti? Apa yang kamu lakukan setelah S2? Saat ini belum punya LOE ya? Apa kamu yakin akan mendapatkan LOE tersebut? Kemudian, kenapa LPDP harus membiayai penelitianmu nanti? Apakah penelitianmu penting bagi Indonesia? Kamu cari beasiswa LPDP ini sebenarnya untuk menabung atau untuk studi sih? Saya lihat TOEFL kamu tuh tinggi, kenapa nggak ambil jurusan luar negeri saja? Jelaskan kegiatan sosial yang pernah kamu ikutin. Apa prestasi terbaik kamu? Apa kesalahan terbesar dalam hidupmu? Kenapa S1 dan S2 tidak linier? Tahapan hidup yang paling membentuk kamu itu di bagian mana? Kemudian, bagaimana kamu memanajemen waktu? Baik di selama S2 atau kamu bisa juga ceritakan ya saat ini gitu. Kemudian, apa hobi dan passion kamu? Kemudian, bagaimana kamu mengisi waktu kosong? Dan yang terakhir adalah pertanyaan tentang kewarganegaraan. Bagaimana penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan kamu? Jadi, teman-teman semua, pejuang LPDP, inilah beberapa list yang kemarin saya pakai ya. Ini jadi versi saya, bukan versi resmi dari LPDP-nya. Mana tahu kalian bilang, ini langsung dari award di LPDP, pasti ini dari LPDP-nya langsung. Enggak ya, ini bukan bocoran dari LPDP, tapi ini pure dari hasil mock-up dan juga hasil pembelajaran saya kemarin selama mengikuti seleksi LPDP gitu. Oke teman-teman, kalau kalian punya pertanyaan terkait dengan list pertanyaan LPDP atau beberapa pertanyaan terkait dengan seleksi LPDP, kalian boleh tanyakan saya by DM Instagram atau komen di kolom chat. Saya bakal jawab. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe agar teman-teman yang lain tahu bagaimana LPDP itu sebenarnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.